Ya, teman-teman, ini materi gua, inspirasi kelola keranjang keuangan keluarga. Ya, jadi menurut gua namanya ini inspirasi aja teman-teman ya. Mengelola keuangan udah pasti semua punya pengetahuan, punya ilmu ataupun referensi dari mana aja. Nah, teman-teman, gue cuma sharing. Sebelumnya gue kenalin diri gue selama ini yang teman-teman tahu. Sekarang gue sehari-hari sebagai agency director partner Prudential Life Insurance, kemudian gue certified financial planner, associate planner, dan gue ngelola ada website ya, Amanah Uang Bijak, kemudian ketua Dewan Pembina Yayasan Bakti Pemuda Nusantara, dan gue dipaksa juga menjadi anggota Dewan Pembina Yayasan Solidaritas M96 ITB. Oke, agenda kita hari ini yang pertama ya, yaitu mindset tentang uang, bagaimana kita memiliki atau mengartikan uang itu sendiri, kemudian bagaimana nilai kita sendiri, nilai Anda, terus keranjang keuangan kita, dan selanjutnya kita tutup dengan diskusi ya. Oke. Nah, mindset tentang uang. Nah, ini penting teman-teman, karena ini nanti menentukan apakah uang tersebut menjadi sesuatu yang positif atau menjadi negatif. Tentunya kalau positif, ya, ini akan menjadi suatu daya tarik ya, kalau bahasanya law of attraction ya, law of attraction, bahwa kita akan menarik kalau kita menjadi positif terhadap uang sendiri. Karena banyak orang yang memiliki mindset negatif tentang uang. Nah, pertanyaannya buat teman-teman, apa sih arti uang untuk Anda? Ya, apa arti uang untuk Anda? Semua orang pasti beda-beda ya. Nah, ini bisa Anda, teman-teman, sahabat-sahabat jawab sendiri. Apakah uang itu menjadi obat macam-macam keluhan penyakit? Ya, obat sebutnya obat merah cap 2 bapak-bapak, atau menjadi obat turun panas? Ya, seperti ini. Ya, intinya setiap dari kita memiliki mindset tentang uang tersebut. Ya, ini ada quote, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Ya, ini akan berbeda antara mindset untuk hidup sama kita mau mengikuti gaya hidup. Itu akan tentu akan berbeda. Ini juga nih. Ya, biaya hidup itu murah, yang mahal biaya pamer. Ya. Nah, bagi kami, bagi saya terutama, uang itu adalah sebuah amanah. Ya, amanah dari Sang Pencipta dalam bentuk rezeki yang hari ini bentuknya mungkin uang, tapi itu sebenarnya namanya rezeki, nikmat. Di mana itu adalah amanah dari Tuhan untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang yang keluarga kita, atau orang sahabat-sahabat kita yang mungkin membutuhkan ya sekeliling. Maka karena dia adalah amanah, maka perlu kita kelola secara bijak. Nah, inilah makanya kenapa saya juga membentuk suatu lembaga training dan konsultan namanya Amanah Uang Bijak. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini berapa sih harga Anda? Nah, kalau orang bilang, saya yakin setiap orang itu ya kalau ditanya harga diri lu berapa? Oh, ya mungkin ada yang merasa tersinggung atau gimana, tapi ini sebenarnya cuma dari pandangan financial planner. Bahwa setiap orang pasti memiliki nilai ekonomis. Artinya kemampuan dia hari ini, baik skill atau pengetahuan atau pengalaman, itulah yang hari ini dihargai oleh orang. Ya. Nah, namun dari literasi yang saya baca ya, jadi bukan berapa besar income Anda yang akan menentukan dari Anda disebut wealthy atau gimana, ya karena seberapa besar berapapun income Anda, kalau keranjang ya atau penampungnya bocor, itu tidak akan banyak yang terkumpul gitu, ya. Bahkan menurut buku The Millionaire Next Door yang dikarang oleh Thomas Stanley ya, bahwa kekayaan bersih itu ya dia membuat semacam rumus lah ya, tapi ini nggak baku ya teman-teman, hanya untuk panduan awal aja. Usia dikali income tahunan teman-teman dibagi 10. Nah, kekayaan bersih di sini adalah teman-teman punya total aset. Kalau teman-teman hitung aset teman-teman ada berapa, baik yang aset kas, ya, aset liquid, investasi, kemudian aset pribadi, kemudian dikurangi semua dengan hutang teman-teman atau kewajiban-kewajiban teman-teman. Nah,
Misalkan income tahunan Bro semuanya misalkan ya 300 juta per tahun. Usia Mas Bro sekarang 42. Jadi mestinya kekayaan bersihnya 300 juta kali 42 bagi 10 jadi 1,26 miliar. Nah, ini kekayaan bersih. Ya, gue sih yakin semua teman-teman, friend-friend semua pasti kekayaan bersihnya sudah di atas dari rumus yang disebut di buku The Millionaire Next Door ini. Ya. Nah, tentunya kalau seperti itu, kita butuh yang namanya potret atau sekali-sekali melihat posisi keuangan kita. Maka pentingnya seperti perusahaan, kita juga harusnya punya neraca keuangan setiap tahun supaya bisa melihat bagaimana kita mengelola keuangan kita. Kita bertambah atau tidak, ya. Nah, ini contohnya aja sih ya teman-teman ya. Nah, neraca yang akan kita buat yaitu pertama aset ya. Kita lihat aset kita. Ada yang setara kas atau setara kas, kemudian ada aset investasi, kemudian ada aset investasi tidak lancar, dan aset konsumsi. Aset konsumsi berarti aset yang kita pakai gitu ya, personal. Kemudian kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, ini biasanya yang di bawah 1 tahun, kemudian kewajiban jangka panjang di atas 1 tahun. Oke, terus, nah ini contohnya ya teman-teman, ini contoh aja. Misalnya nih ada Bapak Soleh, pertanggal 31 Desember, dia punya kas, aset lancarnya, dana tunai ada 5 juta, mungkin dia dalam bentuk rekening atau gimana, kemudian tabungan 15 juta, aset pribadi, ada rumah tinggal, kemudian mobil, sepeda motor, perhiasan emas. Nah, ini biasanya kita taksir setiap akhir tahun. Jadi bisa aja juga ada penyusutan atau ada kenaikan. Kemudian aset investasi, ya, deposito, reksadana, mungkin kita punya nilai investasi di unit link atau di saham, tanah, logam mulia. Nah, ini. Kemudian hutang jangka pendek, misalnya tagihan kartu kredit, atau ada pinjaman pribadi, atau hutang jangka panjang, contohnya KPR. Sisa dari KPR kita per tanggal 31 Desember itu masih ada berapa ya. Teman-teman bisa aja cicilannya dikali jumlah waktu yang masih tersisa ya. Terus KPM ya, kredit pemilikan mobil, atau mungkin punya hutang bank atau pinjaman pribadi. Nah, ini saya kasih contoh aja, maka net bersihnya dia, total hutangnya 378, maka kekayaan bersihnya adalah 1,2. Ini contoh ya teman-teman ya. Oke, kalau ada yang mau langsung bertanya, apa boleh langsung? Nah, tentunya neraca itu hasil daripada cash flow kita. Nah, biasanya ada orang yang cash flow-nya dia, atau baik bulanan ya, yaitu ketika ada pendapatan, dia kurangi pengeluaran, keluarin pengeluaran, baru tabungan. Ya. Nah, yang kedua, setiap ada pendapatan, mereka sisihin dulu tabungannya mereka, baru pengeluaran. Nah, berdasarkan survei, kebanyakan orang itu adalah berada di yang pertama, hampir 90%. Pendapatan atau tabungan, dikurangi tabungan, atau artinya orang disiplin menabung dulu, nah itu berdasarkan survei hanya 10%. Tapi saya yakin sih friend-friend semua di sini semuanya ya pakai menggunakannya yang kedua tentunya ya. Nah, baiknya kita cek misalnya financial check up yuk. Nah, jadi teman-teman kita butuh sekali-sekali untuk mengecek financial check financial kita. Nah, saya mau sharing di sini tentang contoh ya kalau kita ngecek neraca atau cash flow-nya, neraca dan cash flow-nya kita, karena ada beberapa parameter-parameter yang bisa kita ikuti. Oke. Nah, misalnya gini, ini ada neracanya tadi Pak Sukses ya, Pak Soleh ya. Nah, neracanya seperti ini. Nah, kita bisa membuat sebuah check up-nya dengan ada yang namanya beberapa indikator. Pertama likuiditasnya, jadi aset lancar dibagi dengan nilai kekayaan bersihnya. Nah, kalau khusus untuk Pak Sukses ini, dia rasionya 1,65%. Jadi tolak ukurnya harusnya 15%. Jadi artinya apa teman-teman? Tidak semua aset kita itu dalam bentuk properti atau aset investasi yang susah dicairkan. Ya, kita harus safety pastikan aset lancar kita itu minimal banget 15% dari
total nilai kekayaan kita. Karena ini menyangkut kalau misalnya nanti berbicara kondisi darurat. Kemudian ada debt to asset, ya, total hutang dibagi dengan total aset. Ini harusnya di bawah 50%. Kemudian ini artinya kemampuan kita melunasi hutang. Kemudian subvensi, kalau dia 76, ini untuk menunjukkan tingkat kebangkrutan kita, ya, makin besar berarti jauh dari kebangkrutan. Kemudian investment aset dibagi dengan nilai kekayaan bersih, itu harusnya sih di atas 50% lah, ya. Jadi pastikan ya ini sih cuman indikator awal, teman-teman, ya. Kemudian kalau misalnya untuk cash flow, ya, teman-teman bisa melihat juga misalnya pengeluaran bulanan, atau kalau misalnya dikumpulkan setahun, ya, rata-rata pengeluaran teman-teman itu, ya, ini juga ada indikator-indikator yang bisa kita lihat, ya. Ada bagaimana saving per income, ya, kalau di kasus ini dia 8,82%, ya, di mana harusnya tolak ukurnya 10-30%. Kemudian debt service, ya, debt utang dibagi income, ya, kalau tolak ukurnya harusnya di bawah 35%. Kemudian pengeluaran rutin, ya, pengeluaran rutin itu ya, pengeluaran rutin ini untuk, ya, istilahnya biaya hidup, ya, belanja-belanja dan segala macam itu, ya, tolak ukurnya 20-40%. Pengeluaran pribadi tolak ukurnya 20%. Teman-teman, ini cuma tolak ukur, teman-teman pastinya sudah punya masing-masing, ya. Namun ini sudah menjadi bagian daripada perencanaan yang sudah dilakukan oleh beberapa orang, ya. Baik, gue kembali ke materi. Ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat cash flow bulanannya atau cash flow secara setahun, ya, teman-teman, kita bisa belajar dari hal ini. Kalau cash flow orang biasa, pemasukan, ya, sorry, gimana? Ini screen-nya masih yang Excel. Oh, masih yang Excel. Oke. Ya, sip. Oke. Nah, ini ada 3 macam cash flow, ya. Kita bisa belajar dari sini. Cash flow orang biasa, yaitu ketika ada pemasukan, ya, itu habis hanya dengan pengeluaran. Pengeluarannya itu pun nggak jelas. Tidak ada pengeluaran yang digunakan untuk membangun aset, ataupun dia punya kewajiban utang-utang yang tadinya tujuannya untuk membangun aset. Ya, bisa aja kan kita meminjam, jadi ada kalau namanya liabilities, itu kewajiban utang, itu ada utang konsumtif dan ada utang produktif. Ya, pastikan teman-teman utang produktif. Utang produktif itu cirinya adalah nilainya selalu naik. Ya, kalau misalnya kita cicil mobil, ya, kalau untuk yang pertama mungkin sih nggak apa-apa, ya, teman-teman, ya. Tapi saya yakin sih friend-friend di sini semuanya belinya cash, ya. Tapi kalau yang pertama nggak apa-apa sih karena kemampuan kita, ya. Nah, tapi kalau yang kedua harusnya sih udah nggak perlu kredit gitu, ya. Nah, jadi pastikan kalau ada liabilities pun, teman-teman, ya, kewajiban utangnya yang produktif. Nah, cash flow orang menengah seperti ini, teman-teman, ya. Punya gaji, punya pengeluaran, ya, mereka hanya habis untuk kewajiban-kewajiban aja, ya. Di samping pengeluaran pengeluaran biaya hidup, tapi juga hanya untuk cicilan-cicilan, dan cicilan-cicilannya kebanyakan konsumtif. Ya. Nah, cash flow orang kaya kebanyakan mereka berpikirnya bagaimana agar membangun sebuah aset yang nanti bisa membiayai, memberikan penghasilan, sehingga nanti targetnya adalah semua kebutuhan-kebutuhannya dia itu bisa dipenuhi dari hasil investasi. Sehingga nanti dia bisa pensiun dini, atau nanti ketika sudah saatnya dia pensiun, bekerja lagi itu bukan sebuah kewajiban, tapi hanya sebuah pilihan, gitu, ya. Oke. Jadi intinya bagaimana kita membangun sebuah aset. Ini, teman-teman, ada semacam tingkatan, ya, bagaimana kita membangun financial needs kita, ya. Financial independent pastinya, ya. Kemudian financial freedom. Mulai dari survival, ya. Dari survival dia menggunakan income-nya hanya untuk kebutuhan, bahkan menggunakan utang untuk essential expense, ya. Kemudian sustainability, di mana ketika pengeluarannya sudah sama dengan penghasilannya,
Kemudian fase akumulasi di sini adalah ketika dia sudah mampu menyisihkan ya untuk membangun aset-asetnya sampai nanti dia independen. Independen ini jadi semua biaya-biayanya, kebutuhannya, pengeluarannya itu bisa dibiayai dari hasil investasinya. Dan yang tertinggi adalah ketika dia bisa memenuhi, istilahnya dia bebas mau kemanapun, bahkan bisa memberikan arti kepada orang lain dari hasil investasinya atau dari semua hasil yang dia sudah akumulasikan tadi. Oke, teman-teman. Nah, ini ada survei dari Kompas dan dari majalah SWA ya. Karena kebudayaan kita yang konsumtif, besar pasang dari perhatian, nah banyak di antara ya 9 dari 10 orang belum siap pensiun. Ini dari majalah Kompas. Kemudian 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Ya, karena nggak berasa ya sebab tiap hari ya Wongko, tapi balik lagi kalau kita sudah punya kemampuan mengelola keuangan kita, hal-hal seperti itu pun mungkin dimasukkan ke dalam budget ya. Atau jangan sampai kita seperti ini, semuanya ya. Kita seperti orang yang dalam roller coaster, dalam kayak binatang apa sih namanya itu, marmut ya, atau apa sih yang berjalan kayak gini ya. Jadi kita bekerja seakan kerja keras, tapi nggak maju-maju ya. Dilihatnya dari mana teman-teman? Nanti teman-teman lihat dari neraca ya, dari neraca. Kekayaan bersih kita bertambah nggak dengan usia kita gitu. Oke, nah jadi di sini saya hanya mau berbagi menurut Financial Planning Standard Board. Jadi perencanaan keuangan itu suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Jadi nggak cuma satu parsial, tapi nggak parsial aja, tapi semuanya direncanakan. Nah, prioritas perencanaan keuangan kita ya. Yang pertama jangka pendek, gimana mengelola arus kas. Jadi pastikan teman-teman Anda punya kontrol terhadap cash flow Anda. Ya, jadi dari mana uang itu tersebut dan kemana uang itu harus di dalam kontrolnya kita. Ya, tentu dengan ada budgeting. Kemudian mempersiapkan dana darurat dan bagaimana untuk bisa menyelesaikan utang. Terus manajemen resiko, memastikan diri dan keluarga dan harta kita yang aset-aset yang sudah kita kumpulin itu bisa terlindungi ketika ada sebuah resiko. Terus yang ketiga, jangka menengahnya ya, bagaimana kita membangun aset, membangun rumah, menikah, pendidikan anak dan lain-lain. Terus jangka panjangnya seperti pensiun, menyiapkan pensiun, dan yang terakhir adalah nyiapin warisan. Nah, teman-teman, di sini saya mau sharing aja tentang keranjang keuangan ya, seperti judul di awal ya, bagaimana mengelola keranjang keuangan keluarga, sahabat-sahabat. Yang pertama, keranjang keabadian, di mana disinilah kita bernilai, karena inilah sebenarnya yang kita bawa nanti di akhirat. Ya, saya yakin semua agama memiliki kepercayaan bahwa kebaikanlah, amal itulah yang akan nanti kita bawa ke akhirat. Keranjang yang kedua adalah keranjang keamanan, ya, di mana ada dana darurat dan bagaimana kita memperhatikan insurans kita. Terus yang ketiga adalah keranjang pertumbuhan. Nah, di keranjang ini bagaimana kita mewujudkan semua tujuan-tujuan keuangan kita. Kayak contoh dana pendidikan anak, bangun rumah, atau aset investasi dan lain-lain, termasuk juga saya di situ pensiun ya. Terus keranjang yang berikutnya adalah keranjang kemewahan. Nah, di sini bagaimana mungkin kita punya impian-impian, pengen beli mobil impian, pengen punya rumah impian kita, atau pengen keliling dunia lah gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri. Terus yang terakhir adalah keranjang pusaka atau warisan. Oke, saya bahas satu-satu ya. Nah, keranjang keabadian. Keranjang keabadian inilah dana sosial keagamaan ya. Kalau bahasanya pay God plus gitu ya. Ya, inilah wujud syukur kita diberikan nikmat. Jadi ya artinya ya kita mengeluarkan yang pertama itu ketika punya income, kita ngeluarin ya mungkin kalau dalam kita yang muslim, kita ada infak, sedekah ya. Kalau sahabat-sahabatnya lain mungkin ada perpuluhan ya. Kemudian memberi tidak pernah mengurangi ya. Nah, alokasinya bisa 10% dari income kita. Ya, karena sekali lagi ini kita dari yayasan, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang sudah bergabung, sudah ikut dalam acara
dalam kegiatan kita ya M96. Nah, saya harapkan inilah kesempatan kita untuk yang melakukan dana keabadian kita. Ya, pesan sponsor dari ketua nih. Yang mana yang belum? Oke, keranjang yang kedua, keranjang keamanan. Oke. Nah, keranjang keamanan adalah isinya adalah dana darurat, ya. Dana darurat ini itu untuk menghadapi kondisi darurat, ya. Contoh kalau ada di PHK, kontrak berakhir, atau ada perbaikan mobil, atau perbaikan rumah, atau bahkan ada anggota keluarga yang sakit, atau ya seperti sekarang lagi lockdown ya. Jadi kita masih punya dana cash. Nah, ini indikatornya kalau single minimal 3-6 bulan biaya hidup, untuk yang sudah berkeluarga 6-12 bulan biaya hidup. Disimpan dalam aset liquid, ya pastikan bisa dicairkan. Rekening terpisah, apakah rekening terpisah dari rekening operasional, kemudian mungkin deposito, intinya gampang dicairkan. Nah, kemudian asuransi, ya. Kenapa butuh asuransi? Karena pada saat ada resiko hidup, ya namanya resiko hidup, kayak contoh sakit yang parah, ya, yang membutuhkan biaya yang lebih besar lagi, atau bahkan kemampuan yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi, ya, atau bahkan kita mungkin tutup usia. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lagi, mereview asuransi keluarganya teman-teman, apakah yang didapat dari kantor atau yang personal. Terus yang ketiga, di sini biasanya alokasinya adalah 20% dari income kita. Sampai itu terpenuhi sehingga nanti sisanya kita bisa nanti masukkan ke keranjang pertumbuhan kita. Nah, ini survei dari pemina.co.id ya. Nah, orang-orang kalau ditanya apakah sudah memiliki dana darurat ya, 47% bilang udah, tapi belum terkumpul sesuai dengan idealnya. 16% bilang udah sesuai 3 kali pengeluaran atau bahkan ya tadi setahun ya kalau untuk yang merit. Tapi 37% itu tidak punya dana darurat sama sekali. Nah, ketika ditanya kalau tidak punya dana darurat, apa yang dilakukan ketika butuh dana tunai dadakan? 50% orang meminjam dari orang terdekat, apakah dari saudara, keluarga, ya, atau sahabat. Intinya seperti itu 50%, kemudian 18% jual aset seperti tas, jam tangan, kemudian ada yang memakai fasilitas KTA, dan 13% mencairkan investasinya. Nah, jadi sebelum kita pindah ke keranjang pertumbuhan, harusnya keranjang ini dulu yang kita penuhi, supaya ketika ada kondisi darurat, kita tidak mencairkan investasi kita. Oke, ya bahkan ada ada yang bilang gini, jangan sampai kita menjadikan orang tua kita sebagai dana darurat dan anak kita sebagai dana pensiun. Artinya kita sendiri yang harus mengontrol diri kita sendiri yang harus merencanakan keuangan kita. Oke, teman-teman, ini cuma sharing aja. Teman-teman pernah nggak malam-malam ya, teman-teman pengen ngambil uang di ATM? Ya, mungkin semuanya pernah ya. Tahu-tahu ATM-nya ternyata ada tulisannya rusak atau mati tidak berfungsi. Nah, apa yang teman-teman lakukan kalau misalnya ATM-nya rusak? Pasti, halo? Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memverifikasi secara biologis itu betul-betul nih Widodo adalah Widodo. Halo? Secara kita bisa yakin. Halo? Oke, saya terusin ya. Oke, kalau misalkan ternyata ATM-nya rusak, apa yang dilakukan? Pasti cari ATM lain. Nah, teman-teman tahu nggak, teman-teman, ya, bahwa Anda adalah mesin ATM keluarga, di mana sebagai mesin ATM keluarga, Anda lah yang memberikan uang cash kepada keluarga Anda, baik harian ataupun bulanan. Nah, pertanyaannya sama dengan mesin ATM itu. Bisa nggak kita sebagai mesin ATM keluarga, ini kondisinya bisa rusak, bisa kondisinya terpaksa harus turun mesin, atau bahkan ya mati total, alias tutup usia. Itu terjadi kalau terjadi kondisi yang disebut resiko hidup, teman-teman. Nah, di sini maka tentunya kita harus
punya buat keluarga kita namanya ATM cadangan. Nah, inilah sebenarnya salah satu fungsi daripada dana darurat dan asuransi. Nah, buat teman-teman hanya buat sharing aja ya. Teman-teman bisa mereview dari asuransi baik dari kantor atau personalnya. Kalau dari resiko, semua resiko baik itu kecelakaan ataupun sakit, pasti setiap orang masuk rumah sakit. Maka pastikan teman-teman punya asuransi rawat inap, baik dari kantor atau BPJS ataupun personal. Cuma pertanyaannya, teman-teman silakan. Kemudian selanjutnya, kalau kondisinya semakin parah, pastikan teman-teman juga punya asuransi kondisi kritis. Dan terakhir adalah asuransi tutup usia. Nah, kalau teman-teman asuransi kesehatan, ya pertanyaannya adalah teman-teman sudah sesuai belum dengan kebutuhan, dengan kenyamanan? Cek plafonnya seperti apa, ya. Yang diberikannya one bed one room atau rame-rame, ya, udah pasti berbeda ya. Kemudian cek plafon tahunannya. Kemudian apakah tercover di Indo atau bisa ke luar negeri, ke Asia, atau bahkan ke seluruh dunia. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana setelah teman-teman ini pensiun? Siapa yang akan mengcover? Nah, di sini juga teman-teman bisa menjadi bahan pemikiran untuk bagaimana setelah pensiun. Selanjutnya, asuransi kondisi kritis adalah pengganti penghasilan ketika resiko kondisi kritis itu. Kayak contoh misalnya yang membuat sakit, yang membuat kita nggak bisa bekerja, kemampuan bekerja kita turun atau bahkan hilang. Contohnya kita kena stroke atau kena serangan jantung, ya, atau cancer, ya. Kalau laki-laki itu cuma 2, ya, serangan jantung atau stroke. Perempuan cuma kanker payudara atau kanker serviks. Kalau ini terjadi, pasti bukan hanya biayanya mahal, tapi juga kemampuan bekerjanya menjadi mahal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan itu boleh ya bahasanya merumahkan atau mempensiun dinikan seorang karyawannya kalau dalam waktu 6 bulan atau sampai setahun tidak bekerja gara-gara sakit. Ya. Kemudian gunanya untuk apa? Untuk biaya hidup keluarga atau untuk membayar cicilan hutang. Nah, besarnya berapa? Minimal 5 tahun biaya hidup. Ini di luar biaya pengobatan. Karena benar-benar hanya mengcover biaya hidup keluarga kita gara-gara si pencari nafkahnya tidak bisa bekerja karena harus perawatan intensif dan serius. Selanjutnya adalah asuransi, kalau kita bahasakan asuransi tutup usia. Kalau namanya life insurance, sebenarnya asuransi kehidupan. Tujuannya untuk apa? Pengganti penghasilan ketika resiko itu datang. Teman-teman bisa lihat, cek anak kita yang paling kecil umur berapa. Misalkan anak kita umurnya 5 tahun. Maka anak ini bisa mandiri, cek aja kepada diri kita. Kita dulu mandiri di usia berapa? Kalau misalnya usia 25 tahun, berarti kita punya kewajiban anak ini 20 tahun masih di bawah tanggung jawab kita. Nah, apa yang terjadi kalau risiko itu datang gitu misalnya, kita dipaksa dipanggil Tuhan duluan. Nah, disinilah kita butuh jaminan agar dia bisa mandiri. Nah, besarnya berapa? Minimal 20 tahun biaya hidup. Minimal 20 tahun biaya hidup asuransi jiwa kita. Oke, teman-teman, itu tentang keranjang keamanan. Selanjutnya keranjang pertumbuhan. Oke. Keranjang pertumbuhan, ya ini adalah bagaimana kita menyiapin dana pendidikan anak, karena kita siapin nggak disiapin, pasti anak kita butuh sekolah. Terutama persiapan pendidikan perguruan tinggi. Mungkin kalau untuk SD, SMP, atau TK ya, itu masih dari pengelolaan biasa kita masih bisa. Tapi ketika untuk perguruan tinggi, kalau sekarang aja, misalkan butuh untuk masuk kedokteran, misalnya butuh 200 juta, ini tahun 2020. Anak kita masih 3 tahun, ya berarti butuhnya di 15 tahun yang akan datang. Udah pasti angkanya berbeda, maka kita mesti menyiapkan. Mungkin kepemilikan rumah dan kendaraan, kemudian dana persiapan pensiun, kepemilikan aset investasi. Nah, di sini alokasinya adalah 30% dari income. Nah, ini instrumen yang bisa bertumbuh, pastikan melebihi inflasi. Ya, mungkin bisa logam mulia, reksadana, saham, properti, dan lain-lain. Tapi yang saya tekankan teman-teman, don't put your eggs in one basket. Jangan sampai investasi kita itu hanya ke satu tempat aja, ya.
karena kita mau share risiko juga, ya. Mungkin di lain waktu kita akan membahas lebih dalam tentang investasi. Terus ini teman-teman buat ini aja, kalau teman-teman pengen tahu berapa nilai masa depan, ini ada rumus future value sama dengan present value kali 1 tambah inflasi pangkat waktu, ya. Ini cuma mau share aja tentang misalnya kita contoh pendidikan anak ya. Ini saya mau share. Oke, ini misalkan saya anak kita namanya Putri 3 tahun. Nah, berarti yang dibutuhkan pas dia masuk perguruan tinggi di usia 18 tahun itu 15 tahun lagi. Jumlah diperlukan menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya mungkin anggaplah 4 tahun. Biaya pendidikan ya ini saya cuma ini aja ya 50 juta jadi totalnya 200 juta. Kalau perkiraan inflasinya 10%, maka pada saat anak kita dia butuh 835 juta ya sekian-sekian. Nah, kalau kita belum memiliki tabungan, misalnya belum menyiapkannya, maka ya investasi yang harus kita lakukan ya, kalau sekali jebret, ya berarti kita harus nyiapin 200 juta. Tapi kalau kita misalnya mau cicil per tahun, kita harus nyicil 23 juta 900 sekian. Kalau kita mau cicil bulanan, ini 1,99 sekian, hampir 2 juta ya teman-teman ya. Nah, ini dengan kenaikan pengembalian atau apa bagi hasilnya atau tingkat investasinya 10% teman-teman. Kalau dana pensiun seperti ini teman-teman, misalkan usia kita sekarang adalah 42 tahun, kita pengen pensiun di usia 55, maka kita tinggal punya waktu 13 tahun. Nah, misalkan pendapatan tahunan kita sekarang adalah 300 juta per tahun, dan kita proyeksikan nanti pas pensiun anak-anak kita semuanya sudah mandiri, jadi kita nggak perlu lagi membiayai mereka, maka mungkin kita hanya butuh 40% dari penghasilan kita, jadi 120 juta. Kalau diperkirakan 10% inflasinya, kebutuhan itu biaya-biaya makanan dan segala macam barang-barang itu naik 10%, maka yang tadi 120 juta itu akan menjadi 414 juta pada saat kita di usia 55. Ya. Misalkan kita mau anggaplah rate rata-rata hidup orang Indonesia di usia 75, berarti kalau kita 55 sampai 75, uang itu kita mau pakai sampai tutup usia gitu ya, 75. Jadi dari 55 sampai 75, 20 tahun. Nah, kalau misalnya tingkat investasinya adalah 10% dan inflasinya misalnya nih 7% pada saat kita pensiun itu ada inflasi 7%, maka tingkat pengembaliannya bersihnya adalah 3%. Dan kita setiap tahun, setiap awal tahun, kita akan menarik 6,53%. Artinya setiap tahun ini benar-benar ngandelin uang ini, ya, benar-benar ngandelin uang pensiun ini. Kita ambil setiap tahun sampai nanti usia kita 75. Maka kebutuhannya adalah 6 miliar teman-teman. Jadi untuk membiayai pensiun kita dari usia 55 sampai 75 itu butuhnya 6,3 miliar. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita sudah punya uang nih di bank 100 juta, misalnya dia ini deposito ya 5%, maka nanti di usia 55, ini contoh aja nih teman-teman, kalau teman-teman udah punya persiapan pensiun. Jadi uang 100 juta itu akan menjadi 188 juta. Nah, kemudian mungkin teman-teman punya asuransi, punya yang lain-lain, ini saya contoh aja ya. Maka kebutuhan teman-teman nanti pada saat pensiun, teman-teman terima 488 juta. Ya, ini mungkin teman-teman bisa cek nanti mungkin di kantornya udah siapin berapa kalau misalnya nanti teman-teman pensiun. Kemudian, nah ini contoh nih, cuman dia terimanya 488 juta. Saya yakin sih teman-teman dapatnya miliaran nih nanti nih ya. Nah, butuhnya 5,8. Kalau teman-teman sekarang mau investasi untuk dana pensiunnya, kalau untuk sekali jebret itu butuh 952 juta. Kalau pengen nyicil setiap tahun 148 juta, kalau per bulan itu 12 juta. Ini contoh perhitungan sederhana ya teman-teman. Oke, saya balik ke slide saya lagi.
Kalau nggak mau, oke. Itu ya teman-teman ya, teman-teman bisa pakai ini. Oke, selanjutnya keranjang kemewahan. Ya, keranjang kemewahan seperti tadi saya bilang, yaitu hal-hal yang kita pengen, impian-impian kita terwujud, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen punya rumah impian yang mungkin 1 hektar atau apa segala macam, ya. Nah, tapi pastikan setelah keranjang yang lain terpenuhi, kemudian kalau bisa alokasikan dari dana-dana bonus di luar income regular bulanan atau tahunan, atau dari hasil investasi, ya. Nah, itu ya. Teman-teman, selanjutnya adalah keranjang pusaka. Nah, keranjang pusaka. Nah, pertanyaannya, apa yang mau kita wariskan kepada anak? Tentunya kita pengen anak kita itu punya punya apa ya, kemampuan dan tentunya punya value, ya, punya nilai-nilai yang nantinya dia bisa gunakan pada saat menapaki hidupnya. Nah, ini apa? Saya yakin sudah menyampaikan itu akan lebih powerful lagi. Power di sini maksudnya kalau si anak ini suatu saat anak kita nih misalnya udah lulus S1 atau lulus S2, Pak, aku mau teman-teman aku mau bangun perusahaan ya, kayak misalnya Bos Archie gitu ya, Bos Edwin ya. Nah, akan luar biasanya lagi kalau dia sudah disiapkan dari orang tuanya, ya, dia akan punya power. Kalau dia cuma punya value aja, mungkin butuh waktu yang lama untuk dia bisa melejit gitu ya. Dia harus ngumpulin dikit demi dikit. Tapi kalau kita sudah siapin, ya ini akan lebih powerful. Power tanpa value juga percuma gitu teman-teman. Ya, dia udah punya warisan banyak, dia bisa habisin aja. Maka dua-duanya kita siapin. Nah, yang perlu diperhatikan bagaimana warisan itu bisa liquidnya seperti apa. Kemudian ya kebanyakan ya ini mungkin satu bahasan lagi ya, namanya warisan kadang ketika nggak bisa liquid ya, kebayang kalau anaknya 3 terus rumah yang diwariskan ternyata cuma 1 atau cuma 2 ya, yang satunya nggak kedapatan, nah itu juga akan menjadi masalah. Atau rumah itu harus dijual kan, sayang dengan memorinya dan segala macam. Kemudian administrasi, ya bicara warisan juga kita butuh namanya administrasi. Ya instrumen-instrumen yang saya kenal kayak contoh reksadana, deposito, bahkan saham, ya ketika si yang punya ini meninggal itu butuh administrasi, ya butuh penunjukan ahli waris. Kalau dia mohon maaf non pribumi itu harus lewat pengadilan, ditunjuk ya. Ada beberapa kasus di BCA deposito orang tuanya tidak bisa dicairkan, saham-sahamnya tidak bisa dicairkan, reksadana tidak bisa dicairkan karena terjadi sengketa, tidak ada yang mau dicairkan, yang semuanya merasa berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, kemudian pajak, ya ini juga harus menjadi perhatian. Kalau misalnya kita semuanya dalam bentuk properti, ya atau tanah dan segala macam, itu pasti ada namanya BPHTB, ada namanya pajak, walaupun pajak waris lebih setengah dibandingkan pajak jual beli. Ya, itu juga bisa menjadi perhatian. Nah, kemudian hukum waris mana yang akan dipakai? Kalau di Indonesia ya ada hukum kompilasi waris yang Islam, jadi bukan hukum waris Islam yang murni, tapi namanya kompilasi. Bagi yang ini ada hukum waris dari yang masih Belanda ya itu macam-macam. Kemudian ada nggak di antara keluarga kita punya kebutuhan khusus? Ini juga yang mesti kita perhatikan. Misalnya contoh, mohon maaf, kita ada orang yang punya anak Down syndrome atau punya berkebutuhan khusus. Nah itu juga. Nah kalau di luar negeri kayak di Singapura itu sudah ada lembaganya sendiri, lembaga trust nantinya. Artinya si lembaga trust ini yang akan menjalankan wasiat dari kita. Tapi di Indonesia belum ada. Nah ini bisa menjadi bahan perhatian teman-teman. Ya, inilah keranjang keuangan yang tadi yang saya sharing, keranjang keabadian, keranjang keamanan, keranjang pertumbuhan, keranjang kemewahan, dan keranjang pusaka. Pastikan urutannya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman langsung loncat ke keranjang pertumbuhan atau keranjang kemewahan, pada saat ada risiko, maka keranjang pertumbuhan ini juga akan terpakai semua, gitu ya. Begitu juga keranjang kemewahan. Kita memastikan dana pendidikan anak kita, dana pensiun kita juga harus sudah
sesuai on track gitulah, udah dalam perjalanan perencanaan. Oke, teman-teman, it's not the matter, it's how we use that determine its true value. Jadi bukan yang penting uangnya, tapi bagaimana kita menentukan nilai dari uang itu. Oke, tetap merasa bodoh agar kita tetap belajar, tetap merasa lapar agar kita berusaha. Teman-teman, ini M96 Financial Planner. Teman-teman bisa berdiskusi. Ada Hadi, ya, kemudian ada Yudit, dan ada saya. Khusus untuk M96, free financial check-up dan consultation. Ya, silakan. Itu yang tengah itu tuh. Dia jadi pembicara nanti katanya. Nah, jadi teman-teman silakan hubungi teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau mau diskusi lebih lanjut, ini bisa hubungi saya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat sharing dari saya. Kalau mau bertanya, ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Oke, Pak Moderator, sudah selesai. Oke, makasih Anum untuk berbagi ilmunya tentang financial planning. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung unmute saja. Ya, mumpung ada Yudit juga tuh, Yudit yang akan menjawab pertanyaan Anda semuanya. Mungkin buat Ado ngeliat tanya ya. Ya, gimana? Mau nanya aja kira-kira kalau misalnya itu apa sih indikator yang penting kita lihat per tahun gitu. Kalau kebetulan gue juga udah biasa bikin semacam P&L gitu loh per tahun. Kondisi keuangan gitu. Terus kira-kira indikator apa sih yang penting kita lihat di situ? Oke, indikator. Ini udah bicara ini ya, neraca sama cash flow lu ya, Sel? Ya. Boleh gue share lagi ya itunya, tampilannya ya? Boleh. Halo. Iya. Iya. Oh, sudah. Bisa masuk nggak, Pak? Halo? Kusel? Bisa masuk. Bisa. Ini udah... Iya, kelihatan. Kelihatan nggak? Gua zoom dulu. Oke. Oke, Sel. Ini Sel. Oke dong, gua bikin screenshot. Thank you. Ya. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur lo. Pertama jangan itu ada namanya likuiditas ya, yang sampai kurang dari 15%. Ya. Okay. Jadi nggak semuanya dalam bentuk dalam bentuk aset ya, aset properti gitu. Pastiin aset lancar juga harus ada. Yeah. Karena kalau misalnya nih Sel, tiba-tiba kayak kondisi sekarang nih, ini kan lagi bahasanya saham lagi hancur, mungkin orang butuh uang, mungkin tiba-tiba ada opportunity kayak tahun 1998 ya, tiba-tiba ada karena lu pegang cash. Ada misalnya orang butuh BU, butuh uang, ternyata properti lu dari kemarin lu incer, misalkan. Nah, dengan adanya aset yang lancar, lu punya uang cash, nah itu kan bisa nilai bargaining position buat lu gitu, buat nawar ya kan. Karena biasanya orang kan pengennya KPR atau cicilan bertahap, tapi kalau lu nawarnya dengan gue punya cash nih, itu bisa lebih dapat harga bagus, betul nggak? Jadi istilahnya likuiditas itu penting untuk mendapatkan opportunity gitu. Sebenarnya yang jadi masalah buat kita ini yang expat kontrak nggak jelas gini, yang masalah tuh sebenarnya sekolah anak-anak dong. Oh, iya. Karena mereka mau sekolah di sekolah Indonesia nggak biasa dengan sistem Indonesia kan. Masuk sekolah internasional biayanya gede banget. Oke, masih belum kepikiran solusinya. Oh, nah misalnya lo udah anak lo udah proyeksikan mau sekolah di mana, nah itu mungkin bisa jadi perhitungan sih, dengan tadi ada rumus yang gue kasih itu. Di situ bisa juga ya? Ya, misalnya lo udah proyeksikan nih, kayak anak gue pintar nih, gue bakal sekolahin di Amerika. Ya lo sekarang cari di Amerika itu berapa biaya sekolahnya, berapa biaya hidupnya, terus tadi ada perhitungan sederhana.
lu bisa picture value gitu. Kalau teman-teman itu ada namanya di aplikasi di App Store namanya Financial Calculator. Itu sederhana banget, bisa teman-teman ikutin. Dia bisa langsung ngasih lihat berapa picture value-nya, kemudian berapa payment per bulannya yang harus lu teman-teman siapin kalau misalnya masukin ke instrumen apa gitu. Oke, menjawab Sel. By the way, Dong, itu Ya. check up sheet-nya bisa di-share untuk semua atau harus ketemu Yudit dulu sebelum dapat itu? Yang mana? Itu financial check up. Financial check up. Oh, bisa gue share. Oke. Mantap. Iya, buat solidarity forever. Oke, ada lagi? Kalau yang financial advisor itu mah properti prudensial ya. Iya, itu properti prudensial. Tapi kalau yang tadi Excel bisa gue bantu. Oke, kalau ada pertanyaan lain, mumpung hari ini masih gratis, nanya ke Adong. Tuh, Yudit mau nambahin tuh. Nah, Ayo Yudit. Videonya harus on, Yudit. Ya. Nggak usah pakai video, enggak sih, cuma tips aja. Halo? Oke. Silakan. Enggak, tadi soalnya kebetulan ada yang nanya, terus gue jadi inget. Ini hal tips praktis aja sih. Tadi kan Adong sampein masalah untuk ahli waris, kadang-kadang susah tuh dicairin gitu kan. Nah, memang ini pengalaman juga gitu ya, udah dengar dari beberapa orang. Tipsnya adalah kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal atau kita nanti suatu saat meninggal, lebih baik nggak usah lapor ke bank. Karena kalau kita lapor ke bank, nanti rekening kita akan di-freeze sama bank, jadi lebih susah untuk ahli waris mencairkan. Jadi lebih baik tipsnya sih lebih kasih tahu keluarga kita PIN ATM. Jadi mereka bisa ambil dikit-dikit dari situ. Gitu. Itu aja sih. PIN ATM-nya pakai kalkulus kalau nggak salah jawabannya. Wah, baru tahu tuh. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman. Tambahan tips teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya asuransi di luar negeri, ya buat teman-teman ya, untuk jiwa, itu dapat kena pajak kalau dia masuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia pajak waris belum fit, belum. Kalau di luar negeri, iya. Makanya banyak bule datang ke Indonesia karena mereka nggak mau kena pajak waris. Di Kanada paling gede tuh, hampir 48% atau. Jadi mereka jual asetnya, karena kalau dia meninggal, itu diambil negara dulu asetnya. Makanya banyak kan orang bule pada ke negara-negara yang nggak ada pajaknya. Berarti kalau kayak kasus rumah diwariskan itu, berarti biayanya hanya untuk ganti nama saja atau? Ya, BPHTB ya. BPHTB-nya nanti itu pajak dalam bentuk waris. Itu 2,5% yang mewariskan, 2,5% yang diwariskan. Jadi 5%. Tapi kalau jual beli itu 5% malah lebih ya, 5 apa 10 ya kalau yang menjual. 5% penjual, ya 2,5% pembeli ya. Iya. Nah, itu untuk yang itu bisa sebenarnya kayak kita bisa siasatin sih BPHTB-nya. Misalnya kalau lu bakal warisin misalnya 100 miliar, BPHTB-nya 5% aja kan udah berapa tuh teman-teman? 5 miliar, ya kan? Nah, ini mungkin jadi kendala buat anak-anak kita nantinya. Nah, itu bisa sebenarnya kayak
di produk Prudential bisa membuat jualan. Oke, ada lagi teman-teman? Sel, udah ngitung kuliah anaknya udah, Sel. Udah beres, sorry, baru ada telepon tadi dari Field. Kalau mau ke toilet jangan dibawa-bawa, Tel. Betul. Rasa lo. Serut, kepala lo kemana? Makin bersinar nih, Serut nih, makin bersinar. Ngeri banget lo, Serut. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Nanti filenya gue kirim ke Hendrik ya. Oke, nanti saya share ke semuanya. Sip. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Fitri mau nanya tuh. Iya, penyanyi idola. Enggak, Ding, udah. Makasih, Adong. Oke, thank you. Katanya yang nanya dapat hadiah. Hah? Hadiahnya udah disiapin Yudit ya. Makasih, Iya, nanti ya. Yudit. Kasih. Oke, baik. Kita tutup saja. Makasih banget, Adong, udah sharing. Ya, sip. Oke, seperti gue bilang, kita akan lanjutin webinar ini. Thank you, Dong. Di kesempatan berikutnya dengan presenter yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Hendrik. Thank you, Hendrik. Thanks, Pak. Kasih, Terima kasih.